Selanjutnya, ada lagi teori belajar konstruktivisme. Ini apa konsepnya, kemudian proses belajar kemana, prosesnya gimana, kemudian aplikasinya gimana. Teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, konsep belajar menurut konstruktivistik, ya, susah nyebutnya. Orang menghasilkan pengetahuan dan membentuk makna berdasarkan pengalaman mereka. Ya, kata kuncinya pengalaman. Ya. Siswa aktif dalam konstruksi makna dan pengalaman. Pikiran adalah instrumen penting. Pengetahuan bukanlah barang yang bisa dipindahkan dari pikiran seorang kepada orang lain yang pikirannya kosong. Pengetahuan itu akan diinterpretasikan dan dikonstruksikan oleh siswa sendiri melalui pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Tidak bisa belajar itu melalui seperti minum kopi, langsung dimasukkan ke otak. Ada prosesnya, bahwa setiap siswa itu punya pengalaman. Ini menurut konstruktivisme. Yang kedua, proses mengkonstruksi pengetahuan. Nah, bagaimana mengkonstruksinya? Mulai diketahui oleh indera. Semakin sering interaksi pengetahuannya akan semakin meningkat. Menurut von Schoenfeld, ada beberapa kemampuan yang diperlukan. Pertama, kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali. Kedua, membandingkan dan mengambil keputusan. Ketiga, lebih menyukai suatu pengalaman. Yang ketiga, proses belajar menurut teori konstruktivistik. Nah, ini bukan berlangsung satu arah dalam luar ke dalam, tapi updating struktur kognitif siswa melalui proses asimilasi informasi dari luar pada pengalamannya sendiri. Sehingga ini prosesnya ada beberapa catatan. Yang pertama, peranan siswa. Siswa punya niat atau tidak? Siswa memiliki kemampuan awal, ini yang harus diketahui. Yang kedua, peranan guru. Tidak mentransfer tapi membantu siswa membentuk pengetahuannya sendiri. Peranan kuncinya adalah pengendalian, meliputi menumbuhkan kemandirian dengan menyediakan kesempatan mengambil keputusan, menumbuhkan pengambilan keputusan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterbatasan siswa. Yang ketiga, menjadikan sistem dukungan kemudahan dan peluang optimal untuk berlatih. Yang ketiga, sarana belajar. Ini segala sesuatu seperti bahan, media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya disediakan untuk membantu aktivitas siswa dalam kegiatan belajar tersebut. Nah, konstruksi pengetahuan menurut Vygotsky 1896-1934. Teori belajar konstruktivistik atau teori sosiokultural, titik tekannya bagaimana seorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya atau ZVD, zona proximal development. Disebut juga teori konstruksi sosial, bahwa intelijensia manusia berasal dari masyarakat, lingkungan, dan budayanya. Perolehan kognitif terjadi pertama kali melalui interpersonal, interaksi dengan lingkungan sosial, atau intrapersonal, internalisasi yang terjadi dalam diri manusia. Penggunaan alat berpikir menurut Vygotsky adalah ada 4. Yang pertama, membantu memecahkan masalah. Kedua, memudahkan dalam melakukan tindakan. Ketiga, memperluas kemampuan. Keempat, melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan alaminya. Teori belajar konstruktivistik meliputi 3 konsep utama. Yang pertama, hukum genetika perkembangan. Zona perkembangan proksimal, JFD, ada 4 tahapan JFD. Yang pertama, tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu orang lain. Kedua, tindakan anak yang didasarkan atas inisiatif sendiri. 3, tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. 4, tindakan anak spontan dan akan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir abstrak. Dari 4 tahapan di atas disimpulkan, seseorang dapat melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa dia lakukan dengan bantuan yang diberikan oleh orang dewasa maupun teman sebayanya yang lebih kompeten terhadap hal tersebut. Kemudian yang kedua, mediasi, ya, mediasi. Jadi 3 konsep utama teori belajar konstruksi. Yang kedua adalah mediasi. Semiotik atau tanda-tanda. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ada 5 nih. Anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan JFD-nya. Yang kedua, dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya. Yang ketiga, lebih diarahkan pengembangan kemampuan intermentalnya daripada intramentalnya. Yang keempat, kesempatan luas mengintegrasikan pengetahuan deklaratif dengan prosedur untuk memecahkan masalah. Yang kelima, proses belajar tidak sekedar temporal, tetapi konstruksi. Prinsip-prinsip utama teori belajar konstruktivistik menurut Guru Falah ada 6. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Kedua, tekanan proses belajar pada siswa. Ketiga, mengajar adalah membantu siswa belajar. Tekanan pada proses bukan hasil. 5, kurikulum menekankan partisipasi siswa. Keenam, guru adalah fasilitator. Kemudian yang kelima dari teori belajar konstruktivistik ini adalah bagian aplikasinya. Yang pertama, student center, ya. Yang kedua, berorientasi proses. Ketiga, siswa diberi kebenaran dan kemandirian untuk berpikir. Keempat, collaborate. Kelima, guru menghindari penekanan sesuai kehendaknya.
Keenam, membantu menginternalisasi pengetahuan baru. Ketujuh, guru memfasilitasi media internet agar siswa belajar dari sumber tanpa batas. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.